Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi binikmatillahi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang sangat kami hormati kepada dosen pengampu Ibu Nurul Fakih Israi dan juga kepada semua teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang sangat kami banggakan. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang klasifikasi media pembelajaran. Dan untuk pematerinya yang pertama yaitu ada saudara Sahirul Alim, dan yang kedua ada Hasanun Nadia, dan yang ketiga ada Dahlia, dan yang keempat adanya Yudita Hermayudanti, dan yang kelima ada Ella Febriani, dan yang terakhir yaitu saya sendiri yaitu Rizalillah yang akan menjelaskan tentang materi yang pertama yaitu klasifikasi media pembelajaran menurut para ahli. Nah, di sini para ahli atau para tokoh mengelompokkan atau mengklasifikasikan jenis media pembelajaran ini didasarkan pada sifat, karakteristik, rumit dan sederhananya pesan yang disampaikan. Nah, siapa saja tokoh yang mengklasifikasi adanya media pembelajaran? Baiklah, di sini yang pertama ada Wilbur Scrum. Di sini mengklasifikasikan menjadi 3 media, yaitu media rumit, mahal, dan media sederhana. Scrum juga mengelompokkan media menurut kemampuan daya liputan. Yang pertama itu liputan luas dan serentak. Terus yang B itu liputan terbatas pada ruangan. Dan yang C itu ada media untuk belajar individual. Nah, untuk yang kedua yaitu ada Getne, itu mengklasifikasi menjadi 7 kelompok, yaitu benda untuk didemonstrasikan, terus komunikasi lisan, media cetak, gambar diam, gambar bergerak, film bersuara, dan mesin belajar. Nah, dari ketujuh kelompok media pembelajaran tersebut dikaitkan dengan kemampuannya memenuhi fungsi menurut hierarki belajar yang dikembangkan. Nah, yang ketiga itu ada Edgar Dell, itu mengklasifikasikan menurut pengalaman belajar siswa, yaitu dari pengalaman yang bersifat konkret hingga yang bersifat abstrak. Nah, untuk yang keempat itu di sini ada Allen ya. Di sini Allen mengklasifikasikan menjadi 9 kelompok media, yaitu visual, diam, film, televisi, objek 3 dimensi, rekaman, dan seterusnya, pelajaran terprogram, terus demonstrasi, buku teks, cetak, dan sajian lisan. Nah, di samping mengklasifikasikan, Allen juga mengaitkan antara jenis media pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, seperti itu. Nah, untuk yang kelima ada Ibrahim. Di sini media dikelompokkan berdasarkan ukuran serta kompleks tidaknya alat dan perlengkapannya atas 5 kelompok, yaitu media tanpa proyeksi 2 dimensi, media tanpa proyeksi 3 dimensi, media audio, dan media proyeksi televisi, video, komputer. Dan untuk yang keenam ada Nana Sujana. Di sini media diklasifikasikan membagi 2 jenis, yaitu media 2 dimensi dan media 3 dimensi. Terus media grafis seperti gambar, foto, grafik, bagan atau diagram, poster, kartun, komik, dan lain-lain. Nah, media grafis sering disebut juga media 2 dimensi, yaitu media yang mempunyai ukuran panjang dan lebar. Nah, untuk yang selanjutnya yang ketujuh yaitu Kem dan Dayton. Di sini diklasifikasikan menjadi 9 kelompok media, yaitu media cetak, media pajang, terus overhead transparansis dan overhead projector, rekaman audio tape, terus slide and film strip, terus penyajian multi image, terus rekaman video dan film dan komputer. Mungkin hanya itu. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febriani dengan NIM 01134 ingin melanjutkan penjelasan materi kami yang ke-8, yaitu Gelas dan Ini. Pembelajaran dapat diklasifikasikan dan dirangkum menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada alat-alat audio, yaitu alat-alat yang dapat menghasilkan suara atau bunyi. Yang kedua ada alat-alat visual, yaitu alat-alat yang dapat memperlihatkan bentuk. Yang ketiga ada alat-alat audiovisual, yaitu alat-alat yang dapat menghasilkan bentuk dan suara dalam 1 menit.
Selanjutnya ada yang ke-9, ada Anderson, memaparkan kelompok media instruksional sebagai berikut. Yang pertama ada kelompok media audio. Media instruksionalnya ada pita audio, reel atau kaset. Yang kedua ada kelompok media cetak, yang mana media instruksionalnya ada buku tes terprogram, buku pegangan atau manual, buku tugas. Yang ketiga ada kelompok media audio cetak, yang mana media instruksionalnya ada buku latihan dilengkapi kaset, gambar atau poster atau dilengkapi audio. Yang keempat ada kelompok media project visual diam, yang mana media konstruksionalnya ada film bingkai atau slide, film merangkai atau berisi pesan verbal. Yang kelima ada project visual diam dengan audio, yang mana media instruksionalnya ada film bingkai atau slide suara, film rangkai suara. Yang keenam ada visual gerak, yang mana media instruksionalnya ada film bisu dengan judul atau caption. Yang ketujuh ada visual gerak dengan audio, yang mana media instruksionalnya ada film suara, video atau VCD atau DVD. Yang kedelapan ada kelompok media benda, yang mana media instruksionalnya ada benda nyata, model tiruan atau mock-up. Yang ke-10 ada Rudy Birds, mengklasifikasikan ciri utama media menjadi 3 unsur pokok, yaitu suara, visual, dan juga gerak. Di samping itu, Birds juga membedakan antara media siar atau telecommunication dan media rekam atau recording, sehingga terdapat 8 klasifikasi media, yaitu yang pertama media audiovisual gerak seperti film bersuara, klasifikasi media, yaitu yang pertama media audiovisual gerak seperti film bersuara, pita video. Yang kedua ada media audiovisual diam. Yang ketiga ada media audio semi gerak, tulisan jauh bersuara. Yang keempat ada media visual gerak seperti film bisu. Yang kelima ada media visual diam seperti halaman cetak, foto, mikrofon. Yang keenam ada media audio seperti radio, telepon, pita audio. Yang ketujuh ada media cetak seperti buku, modul, bahan ajar mandiri. Selanjutnya ada B, karakteristik media berdasarkan klasifikasinya. Berdasarkan pengklasifikasian di atas, ditarik kesimpulan secara umum, media pembelajaran ada 5, yaitu media berbasis cetakan, media berbasis visual, media berbasis audiovisual, berbasis komputer, dan media berbasis manusia. Yang pertama, media berbasis cetakan. Media bahan cetak adalah media visual yang pembuatannya melalui proses pencetakan atau printing atau offset. Media bahan cetak ini menyajikan pesannya melalui huruf dan gambar-gambar yang diilustrasi untuk lebih memperjelas pesan atau informasi yang disajikan. Jenis media bahan cetak ini diantaranya adalah buku teks, modul, bahan pengajaran terprogram. Buku teks yaitu buku tentang satu bidang studi atau ilmu tertentu yang disusun untuk memudahkan para guru dan siswa dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran. Yang modul yaitu suatu paket program yang disusun dalam bentuk satuan tertentu dan desain sedemikian rupa guna di kepentingan belajar siswa. Satu paket modul biasanya memiliki komponen petunjuk guru, lembaran kegiatan siswa, lembaran kerja siswa, kunci lembaran kerja, lembaran teks, dan kunci lembaran teks. Bahan pengajaran terprogram yaitu paket program pengajaran individual. Hampir sama dengan modul, materi media berbasis cetak merupakan dasar pengembangan dan penggunaan kebanyakan materi pembelajaran lainnya. Dalam media berbasis cetakan, terdapat 6 hal yang harus diperhatikan saat merancang, yaitu konsistensi, format, organisasi, daya tarik, ukuran huruf, dan penggunaan spasi kosong. Karakteristik media berbasis cetakan yaitu yang A. Teks dibaca secara linear. B. Teks menampilkan komunikasi satu arah dan reseptif. Yang C. Teks ditampilkan statis.
Yang D, pengembangan sangat tergantung pada prinsip kebahasan dan persepsi visual. Yang E, teks juga berorientasi pada siswa. Yang F, informasi dapat diatur dan ditata ulang. Yang kedua itu ada media berbasis visual. Media berbasis visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Media ini ada yang menampilkan gambar diam seperti film strip atau film rangkaian, slides atau bingkai foto, gambar atau lukisan, cetakan. Ada pula media visual yang menampilkan gambar atau simbol yang bergerak seperti film bisu, film kartun. Karakteristik media berbasis visual itu: yang A, visual diamati berdasarkan ruang. Yang B, visual juga menampilkan komunikasi satu arah dan reseptif. Yang C, visual juga ditampilkan statis. D, persepsi visual digunakan sebagai acuan dalam prinsip-prinsip kebahasaan media berbasis teks. Yang E, media visual juga berorientasi pada siswa. Yang F, informasi dapat ditata ulang dan diatur oleh pemakai. Yang ketiga ada media berbasis audiovisual. Media audiovisual merupakan cara menghasilkan atau menyampaikan materi menggunakan mesin-mesin mekanik dan elektronik untuk menyajikan pesan audio atau visual. Karakteristik media berbasis audio ialah: yang A, bersifat linear, menyajikan visual visualisasi yang dinamika. Yang B, digunakan dengan cara untuk menetapkan sebelumnya oleh perancang atau pembuatnya. Yang C, merupakan representasi fisik dari gagasan real atau gagasan abstrak, dikembangkan menurut prinsip psikologi, behaviorisme, dan kognitif. Yang D, umumnya berorientasi kepada guru dengan tingkat keterlibatan siswa yang interaktifnya rendah. Pengajaran melalui audiovisual memiliki karakteristik pemakaian perangkat keras selama proses belajar, seperti penggunaan proyektor, tape recorder, proyektor visual yang lebar, resolusi, dan penggunaan materi yang penerapannya melalui pandangan dan pendengaran, serta seluruhnya bergantung pada pemahaman kata atau simbol-simbol yang serupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dahlia, NIM 2011149. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari anggota kelompok kami, yaitu yang keempat ada media berbasis komputer. Teknologi berbasis komputer merupakan cara menghasilkan atau menyampaikan materi dengan menggunakan sumber-sumber yang berbasis mikroprosesor. Media berbasis komputer memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang A, dapat digunakan secara acak, non-sekuensial, atau secara linear. Yang B, dapat digunakan berdasarkan keinginan siswa atau berdasarkan keinginan perancang atau pengembang sebagaimana direncanakannya. Yang C, biasanya gagasan-gagasan disajikan dalam gaya abstrak dengan kata, simbol, dan grafik. Yang D, pembelajaran berorientasi pada siswa dan melibatkan interaksi siswa yang tinggi. Simulasi pada komputer memberikan kesempatan untuk belajar secara dinamis, interaktif, dan perorangan. Keberhasilan simulasi dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu ada skenario, model dasar, dan lapisan pengajaran. Yang E, ajarkan mengapa pengetahuan itu penting dan bagaimana pengetahuan itu dapat diterapkan untuk pemecahan masalah. Yang F, kembangkan masalah dalam konteks yang beragam dengan tahapan tingkat kesulitan. G, nilai pengetahuan siswa dengan memberikan masalah baru untuk dipecahkan. B,
Berikutnya, yang kelima, media berbasis manusia. Media berbasis manusia merupakan media tertua yang digunakan untuk mengirimkan dan mengkomunikasikan pesan atau informasi. Media manusia dapat mengarahkan dan mempengaruhi proses belajar melalui eksploitasi, terbimbing dengan menganalisis diri dari waktu ke waktu apa yang terjadi pada lingkungan belajar. Instruktur manusia sebagai media secara intuitif dapat merasakan kebutuhan siswanya dan memberinya pengalaman belajar yang akan membantu mencapai tujuan pembelajaran. Media berbasis manusia mengajukan dua karakteristik yang efektif, yaitu yang pertama, ada rancangan yang berpusat pada masalah dan bertanya ala Socrates. Rancangan pembelajaran yang berpusat pada masalah dibangun berdasarkan masalah yang harus dipecahkan oleh pelajar. Yang kedua, rancangan pembelajaran yang interaktif. Pelajaran interaktif dapat memberikan kesempatan untuk percobaan mental dan pemecahan masalah yang kreatif serta mendorong partisipasi siswa dalam proses belajar. Selanjutnya yang C, kelebihan dan kekurangan media pembelajaran. Jadi klasifikasi media dalam pembelajaran terbagi menjadi klasifikasi yang meliputi 7 media penyajian. Materi yang C ini akan dilanjutkan oleh anggota kelompok kami. Baiklah, mungkin sampai di situ saja materi yang saya jelaskan. Terima kasih. Ini saya akan lanjutkan presentasi dari teman saya. Pertama, media bahan cetak. Media bahan cetak adalah media yang pembuatannya melalui proses percetakan. Yang menonjol dalam media cetak adalah dapat menyajikan pesan atau informasi dalam jumlah banyak dan menyebabkan terjadinya karena banyak menggunakan media online. Kelebihan media bahan cetak itu, yang pertama, dapat menyajikan pesan atau informasi dalam jumlah yang banyak. Yang kedua, pesan atau informasi dapat dipelajari oleh siswa sesuai dengan kebutuhan, minat, dan kecepatan masing-masing. Kemudian yang ketiga, dapat dipelajari kapan dan di mana saja karena mudah dibawa, akan lebih menarik apabila dilengkapi dengan gambar dan warna. Kemudian yang keempat adalah perbaikan atau revisi mudah dilakukan. Kemudian selanjutnya, kekurangan media bahan cetak yaitu, yang pertama, proses pembuatannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian yang kedua, bahan cetak yang tebal mungkin dapat membosankan dan mematikan minat siswa untuk membacanya. Kemudian yang ketiga, apabila jilid dan kertasnya jelek, bahan cetak akan mudah rusak dan sobek. Kemudian yang kedua, media berbasis komputer. Kelebihan media berbasis komputer adalah penggunaan komputer dalam proses belajar membuat pembelajar dapat melakukan kontrol terhadap aktivitas belajarnya. Dengan kemampuan komputer untuk merekam hasil belajar pemakaiannya, komputer dapat diprogram untuk memeriksa dan memberikan skor hasil belajar otomatis. Kemudian, komputer memiliki kemampuan dalam mengintegrasikan komponen warna, musik, dan animasi grafik. Hal ini menyebabkan komputer mampu menyampaikan informasi dan pengetahuan dengan tingkat realisme yang tinggi. Penggunaan komputer dalam proses belajar dapat meningkatkan hasil belajar dengan penggunaan waktu dan biaya yang relatif kecil. Kekurangan media berbasis komputer adalah dalam menggunakan komputer diperlukan pengetahuan dan keterampilan khusus tentang komputer. Kemudian selanjutnya, program yang tersedia saat ini belum memperhitungkan kreativitas siswa. Kemudian ketiga, komputer hanya efektif bila digunakan oleh satu orang atau beberapa orang dalam kelompok kecil. Kemudian yang ketiga itu media audiovisual. Media yang penyampaiannya melalui indera pendengaran dan indera penglihatan agar siswa dapat memahaminya secara langsung. Adapun kelebihan media berbasis audiovisual adalah lebih efektif dalam menerima pembelajaran karena dapat melayani gaya bahasa siswa, auditif maupun visual. Kemudian selanjutnya dapat memberikan pengalaman nyata lebih dari yang disampaikan media audio maupun visual.
Kemudian yang ketiga, siswa akan lebih cepat mengerti karena mendengarkan disertai melihat langsung. Selanjutnya, lebih menarik dan menyenangkan menggunakan media audiovisual. Kemudian yang terakhir adalah dalam media ini mencakup segala aspek indera pendengar, penglihatan, dan peraba, sehingga kemampuan semua indera dapat terasa dengan baik karena dipergunakan dengan seimbang dan bersama. Kemudian kekurangan media berbasis audiovisual adalah sebagai berikut. Pembuatan media audiovisual memerlukan waktu yang lama karena memadukan dua elemen, yaitu audio dan visual. Kemudian yang kedua, membutuhkan keterampilan dan ketelitian dalam pembuatannya karena harus mampu mencakup segala aspek indera pendengaran, penglihatan, dan peraba. Kemudian yang terakhir adalah biaya yang digunakan dalam pembuatan media audiovisual cukup mahal. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang kelebihan dan kekurangan media pembelajaran. Yang keempat, media berbasis visual. Adapun kelebihannya yaitu yang pertama, lebih menarik karena ada gambar sehingga memberikan pengalaman nyata untuk siswa. Yang kedua, lebih mudah mengingat dengan visual, peta konsep, mind mapping, dan singkatan. Yang ketiga, media visual dapat memperlancar pemahaman, misalnya melalui elaborasi struktur dan organisasi dan memperkuat ingatan siswa. Yang keempat, itu ada visual dapat pula menumbuhkan minat siswa dan dapat memberikan hubungan antara isi materi pelajaran dengan dunia nyata. Itu tadi adalah kelebihan-kelebihannya. Selanjutnya yaitu ada pun kekurangan dari media berbasis visual. Yang pertama itu akan terjadi kesulitan jika siswa mengalami masalah pada penglihatannya. Yang kedua, siswa tidak akan memahami gambar jika gambar tidak jelas atau tidak sama dengan bentuk nyatanya. Yang ketiga, tidak dapat melayani siswa dengan gaya belajar auditif dan kinestetik. Yang keempat, membutuhkan waktu yang lama untuk membuat gambar dan keterampilan khusus menyajikan gambar sesuai wujud aslinya. Selanjutnya yang kelima yaitu adalah media berbasis manusia. Adapun kelebihannya yang pertama yaitu ekonomis karena tidak mengeluarkan banyak biaya. Yang kedua, bisa dilakukan dimanapun, kapanpun jika ada kesempatan. Yang ketiga, tidak membutuhkan alat-alat tertentu dalam penyampaiannya. Cukup alat bicara atau loudspeaker untuk membantu. Yang keempat, dapat memberikan motivasi kepada siswa karena di samping guru dapat memberikan pembelajaran, juga bisa menyisipkan motivasi-motivasi sehingga anak-anak dapat dengan baik menyerap pembelajaran sehingga termotivasi menjadi siswa yang baik. Yang kelima yaitu dapat terjadi interaksi dan komunikasi yang timbal balik, tanya jawab, tanggapan maupun sanggahan, yang mana siswa akan aktif setelah diberi informasi. Kemudian ada pun kekurangan dari media berbasis manusia ini. Yang pertama, informasi dan pengetahuan hanya terbatas pada kemampuan penyampaian pesan atau guru. Yang kedua, terkadang membuat siswa jenuh dan bosan. Yang ketiga, tidak efektif untuk jumlah audiens yang banyak. Yang keempat, pembelajaran tidak dapat ditangkap oleh siswa dengan baik jika terdapat masalah pada alat penyampaiannya. Misalnya, suara tidak jelas atau bahasa tidak dimengerti oleh siswa. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami mengenai klasifikasi media pembelajaran. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.